Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali syarah Waraqat. Insyaallah nanti juga kita akan baca hasyiahnya di belakang. Kita telah sampai kepada wa kaifiyatul istidlali biha. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan tata cara berdalil biha ay biturqil fiqhi, dengan dalil-dalil fikih. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan tata cara berdalil dengan dalil-dalil fikih. Jadi ini masih melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi kemarin itu disebutkan usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih secara global. Di situ ada mutlaqul amr, kemudian ada nahi, kemudian ada fi'lun nabi, kemudian ada ijma', qiyas, dan istishab. Nah, selain usul fikih itu membahas dalil-dalilnya fikih secara global, usul fikih juga membahas tentang tata cara berdalil. Jadi aturan main di dalam menerapkan dalil-dalilnya fikih pun ini juga dibahas di dalam pembahasan usul fikih. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan tata cara berdalil biha dengan turuqil fiqhi, dengan dalil-dalil fikih, min haitsu tafsiluha, dari segi perinciannya, inda ta'arudiha, ketika saling bertentangannya dalil-dalilnya. Nah, kenapa dalil-dalil fikih ini bisa terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya? Likauniha, karena adanya dalil-dalil fikih itu dhanniyatan, itu bersifat dhanni. Jadi dalil-dalil yang dibahas di dalam ilmu fikih itu adalah bersifat dhanni, bukan bersifat qat'i, bukan bersifat pasti. Sehingga karena dalil-dalil fikih ini hanya bersifat dhanni, bukan qat'i, maka memungkinkan adanya pertentangan. Jadi termasuk pembahasan usul fikih itu adalah mengetahui tata cara berdalil dengan dalil-dalil fikih, terutama inda ta'arrudiha, terutama ketika terjadi pertentangannya antara dalil-dalil fikih. Misalnya dalam satu permasalahan itu ada beberapa dalilnya. Ada dalil amnya, ada dalil khasnya, ada dalil mutlaknya, ada dalil muqayyadnya. Nah, ini bagaimana cara berdalilnya? Nah, di sini dijelaskan, yaitu min taqdimil khas alal am, dari mendahulukan khas alal am, atas yang umum. Jadi ketika ada dalil khas dan dalil am, yang harus didahulukan adalah yang khas. Kemudian wal muqayyadi alal mutlak, yaitu dari mendahulukan yang muqayyad atas yang mutlak. Jadi ketika ada dalil yang mutlak dan ada yang muqayyad, maka yang hendaknya didahulukan adalah yang muqayyad. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Nah, ini semua nanti akan dibahas di belakang. Kemudian wa kaifiyatul istidlali biha, dan adapun tata cara berdalil biha dengan dalil-dalil fikih, itu tajurru, itu menarik ila sifatiman, kepada membahas atau membicarakan sifat-sifatnya orang yastadilu, yang dia berdalil biha dengan dalil-dalil fikih. Wa huwal mujtahidu, yaitu adalah mujtahid. Orang yang berdalil dengan dalil-dalil fikih adalah mujtahid. Jadi berbicara tentang tata cara beristidlal, mau tidak mau kita juga harus membicarakan orang yang beristidlal. Nah, orang yang beristidlal itu adalah mujtahid.
Fahadhihi salah satu, adapun tiga ini, yaitu yang pertama membahas tentang dalil-dalil fikih secara global, kemudian yang kedua membahas tentang tata cara berdalil, kemudian yang ketiga adalah mengetahui sifat-sifatnya mujtahid. Tiga perkara ini hiyal fannu, itu adalah fan, disiplin ilmu, al-musamma yang dinamai bi usulil fiqhi dengan usul fikih. Jadi tiga perkara tadi itu adalah disiplin ilmu yang dinamai dengan usul fikih. Jadi usul fikih ini pembahasannya berkisar tiga ini, yaitu membahas tentang dalil-dalil fikih secara global, kemudian membahas tentang tata cara berdalil, kemudian yang ketiga membahas tentang sifat-sifatnya mujtahid. Litawaqqufil fiqhi alaihi, karena berhubungannya atau berkaitannya fikih alaihi atas fan tadi. Nah, sekarang kita membaca hasyiahnya. Qauluhu, adapun perkataan musannif wa kaifiyatul istidlalu biha, tata cara berdalil biha dengan dalil-dalil fikih. Ini birraf'i, dengan dibaca rofa. Kaifiyah itu dibaca rofa. Kenapa? Atfun ala turuk, diatafkan atas kalimat turuk di atas. Kemudian qauluhu, perkataan musannif, min haitsu tafsiluha, perkataan syarah ini dari segi tafsiluha, merincinya, maknanya adalah ta'yinuha, dari segi menentukannya, menentukan dalil-dalil fikih, wa ta'alluquha, dan dari segi kaitannya dalil-dalil fikih bi hukmin muayyanin, dengan hukum yang tertentu. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan inda ta'arudiha, ketika saling bertentangannya dalil-dalil, maknanya adalah fi ifadatil hukmi. Maknanya adalah ketika saling bertentangannya dalil-dalil fi ifadatil hukmi, di dalam memberikan faedah hukum-hukum ahkam. Wa innama waqa'at ta'arrudu fiha, dan hanya saja terjadi pertentangan, saling bertentangan fiha, di dalam dalil-dalil fikih tadi. Alasannya adalah liqauniha dhanniyatan, karena adanya dalil-dalil fikih itu adalah bersifat dhanni fitilkal ifadah, di dalam memberikan faedah hukum tadi. Bikhilafil qat'iyat, berbeda dengan dalil-dalil yang bersifat qat'i, la yaqa'u fiha ta'arudun, maka tidak akan terjadi di dalam qat'iyat tadi ta'arudun, pertentangan. Kemudian wa qauluhu, perkataan syarih, wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, kataqdimil mubayyan alal mujmal, seperti mendahulukan mubayyan alal mujmal. Bi yaj'ala tafsiran lil mujmal, yaitu dengan menjadikan mubayyan tadi sebagai tafsiran bagi mujmal. Jadi mubayyan tadi itu dijadikan tafsir bagi dalil yang mujmal, yang masih global. Walamma tarokal musannifu, dan tatkala tarokal musannifu, musannif yaitu Imam Haramain, beliau meninggalkan min usul fiqhi, daripada pembahasan usul fikih, beliau meninggalkan sifatil mujtahid, membahas tentang sifat-sifatnya mujtahid. Maksudnya adalah al-masailah, yaitu masalah-masalah al-mutadamminata, yang memuat libayaniha, kepada penjelasan masalah-masalah tersebut. Maka nabbaha syarihu, maka syarah menjelaskan alaiha, atasnya, atas masalah-masalah tadi. Biqaulihi, dengan perkataannya, wa kaifiyatul istidlali biha ila akhirih. Jadi karena Imam Haramain musannif, beliau tadi tidak membahas sifat-sifat mujtahid, maka syarah yaitu al-Mahalli
Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau mengingatkan dengan mendatangkan sifat-sifat mujtahid. Wa yujabu anhu, dan dijawab atas pernyataan tadi bi annahu, dengan bahasanya musannif tarokaha, musannif meninggalkan pembahasan sifat-sifat mujtahid itu binaan, itu berdasarkan ala annaha, atas bahasanya sifat-sifat mujtahid itu laisat min usulil fiqhi, itu bukanlah termasuk pembahasan usul fikih, kama qila bihi, sebagaimana telah dikatakan. Jadi tidak mendatangkannya musannif, yaitu Imam Haramain, beliau tidak mendatangkan pembahasan sifat-sifat mujtahid itu karena menurut beliau sifat-sifat mujtahid itu bukanlah termasuk pembahasan usul fikih. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan tajuru ila sifat ila akhirih. Jadi tata cara berdalil itu menarik kepada membicarakan sifat-sifat mujtahid. Maksudnya adalah ma yushtaratu fihi, yaitu apa saja yang disyaratkan fihi di dalam mujtahid. Minas sifat, daripada beberapa sifat. Litawaqqufil istidlali, karena berkaitannya istidlal, berdalil, alal mustadilli, atas orang yang berdalil. Wa adami ta'ahuli kulli ahadin lidzalika, dan berkaitannya atas tidak layaknya setiap satu lidzalika, untuk berdalil. Jadi karena di dalam berdalil itu ada kriterianya, ada yang layak berdalil dan ada yang enggak layak berdalil, maka itu harus dibahas. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.